dong Bang, kita tuh udah pisah. Enggak, Lin. Lina tuh mau pergi rumah busuk abang itu. Enggak, Lin. Enggak, Lin. Abang gak rela cerai dari kamu. Abang gak rela kamu ninggalin abang. Kematian hanya yang bisa memisahkan kita, Lin. Apaan sih mati aja sendiri. Saya terima nikah dan kawinnya Lina Santi binti Mardani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Buat apa kamu punya istri kalau istri kamu nggak bisa ngurusin kamu, ngurusin Ami? Dia kan harusnya siapin semuanya buat kamu ya kan? Lina! Lina, jangan pergi, Lina! 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 Lina, jangan pergi, Lina! Lina, jangan tinggalin abang, Lin. Abang akan berusaha supaya kita kaya dulu lagi, Lin. Tapi abang mohon, Lin, jangan tinggalin abang. Tuh, gitu aja terus janjinya udah 3 bulan. Katanya mau bikin hidup Lina enak. Enak apaan begini? Tuh, udah dong Bang, kita tuh udah pisah. Enggak, Lin. Lina tuh mau pergi rumah busuk abang itu. Enggak, Lin. Enggak, Lin. Abang gak rela cerai dari kamu. Abang gak rela kamu ninggalin abang. Kematian hanya yang bisa memisahkan kita, Lin. Apaan sih mati aja sendiri. Lina! 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 Jangan pergi, Lina! Lina! Lina, jangan pergi, Lin! Lina! Lina, jangan pergi! Lina, jangan pergi! Jangan pergi, Lin! Hei, kita sudah janji sehidup semati. Jadi kalau kita mau mati, kita mati sama-sama. Berantem jadi apa tuh? Ayo! Ayo ikut! Yuk! Ayo masuk! Masuk! Ayo masuk! Ayo! Aduh! Diam di situ! Bang, kamu mau ngapain Bang? Aku kan sudah pernah bilang, kita hidup sama-sama, mati pun sama-sama! Tolong! Pak, tolong Pak! Pak, Bu, tolong! Mantan suami saya mau bunuh saya, Pak! Pak, tolong Pak! Kayaknya butuh bantuan itu. Pak, tolong! Pak! Bu, Pak, tolong! Lina! Bapak mau ngapain? Jangan, Bang! Tolong! Jangan, Bang! Jangan, Bang! Aja, Bang! Jangan, Bang! Bang, tolong! Lina, jangan pergi, Lina! 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 Aku akan datang lagi ke kamu! Kamu nggak boleh ninggalin aku! Kita harus tetap jadi suami istri! Wah, bener-bener edan tuh orang gila. Istri sendiri. Mau dia bisa-bisanya kita! Tuh! Jangan! Hei! Kau bawa! Hei, dengarkan! Kamu akan membusuk! Kamu akan membusuk seperti adik kamu! Ayo bang. Bang, ayo ibu. Lin, lu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kita pergi dari sini yuk. Tadi ada apa sih, Lin? Kok sampai ada polisi segala? Si Abdul tuh masih nggak terima kalau kita udah cerai. Lagian lu tuh nemu di mana sih orang kayak gitu? Ya sorry, gue nggak tahu kalau dia tuh psycho. Tapi sama yang sekarang gimana? Aman kan? Surya. Surya sih oke banget. Malahan kita mau rencanain buat pernikahan. Oh iya? Wow, bagus dong. Anaknya sih
sih nggak masalah ya. Tapi gue waspada sama mamanya. Lo tahu kan, kalau ibu mertua itu selalu bikin masalah. Tapi kita lihat aja nanti. Ananda Surya Rahman bin Fajar, saya nikahkan engkau dengan saudari Lina Santi binti Mardani dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lina Santi binti Mardani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum. Amin. Alhamdulillah. Amin. Halo. Ya, makasih ya. Makasih ya. Gimana tadi? Mas, Oh baik ya. aku permisi sebentar ya. Oh iya sayang. Thank you. Ingat loh sama gue. Tenang aja, bisa diatur. Tunggu gue punya kuasa. Lina, Ibu. barusan kamu ngomong apa? Kuasa, maksudnya apa? Bu, gini loh temen aku baru buka usaha, bukan puasa. Biasa usaha baru, Bu. Kenalin Bu, ini temen aku Tria. Halo Ibu Tria. Silakan ya. Pertama aja gue. Pertama yang gue harus singkirin itu ya dia. Dia itu masalah besar buat lo. Ya gue tahu sih, kayaknya emang dia nggak suka sama gue. Tapi tenang aja, gue punya rencana khusus buat mertua gue. Sur, kopi kamu ya. Makasih ya Bu. Mama. Selamat pagi semua. Pagi. Aduh, Lina, kamu kok bangunnya siang banget ya? Lihat ini udah jam berapa? Maaf, aku Lin, kamu itu kan sekarang udah jadi istrinya Surya. Jadi kamu harus bangun lebih pagi. Siapin semua dong buat suami kamu. Masa kayak gini sih? Iya kan? Bu. Udah, Sur. Kita ini kan udah sepakat untuk tidak punya pembantu. Jadi semua kita urus sendiri. Buat apa kamu punya istri kalau istri kamu nggak bisa ngurusin kamu, ngurusin Ami? Dia kan harusnya siapin semuanya buat kamu, ya kan? Iya Bu. Lina pasti nanti bisa nyesuaiin diri di rumah ini. Dia kan baru beberapa hari tinggal di rumah ini. Ya kan Lin? ya maaf ya Mas. Ya udah, ayo kita makan. Ayo. Nenek bawel itu biasanya sholat subuh duluan di musola keluarga. Mending aku kerjain dulu.
pelan-pelan. sakit. Aku bantu. Ya Allah. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yuk pelan-pelan ya. Hati-hati ya Bu. Yuk hati-hati ya Bu. Pelan-pelan ya Bu. Aduh. Kok bisa jatuh sih Ibu? Awas. Tahu, Lin. Awas. Ya. Awas. Tapi ibu kan mau sholat dulu, Lina. Bu, Ibu kan habis jatuh. Udah ya. Udah, Ibu istirahat dulu. Udah istirahat dulu aja istirahat. Ini kan kakinya lagi sakit, ya kan? Nah, udah Ibu di sini dulu aja ya. Makasih ya, Lin. Bentar ya, Bu. Berangkat dulu ya, Ma. Oh ya, Ibu di mana ya? Ibu masih di kamar, kayaknya lagi nggak enak badan. Udah, nggak usah khawatir ya. Biar aku aja yang rawat Ibu. Seperti Ibu bilang kan kemarin, kalau aku harus ngurus semuanya sekarang. Kan aku udah jadi istri kamu, Mas. Iya. Papa, Ami udah telat nih. Oh iya. Iya. Ami bilang dia semalam lihat kucing mati di dalam rumah. Kenapa tuh? Enggak kok Mas, itu bukannya mati, cuman emang kucing lagi tiduran aja. Orang tadi pagi aku kok yang beresin. Ya udah, Ami udah telat. Iya, Jalan ya. hati-hati Bye, ya. Ma. Dah, hati-hati sayang. Badan aku sakit semua. Ya Allah. Kunci sih. Rina. Kenapa pintunya dikunci? Buka, Rina. Kok pintunya dikunci sih? Aduh. Rina. Ya Allah. Aku gak bisa berdiri lama-lama. Kaki aku sakit. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Aduh. Lina gimana sih? Kok dikunci pintunya?
Assalamualaikum. Lina? Lina? Kenapa pintunya dikunci ya? Assalamualaikum. Ibu? Bu? Kunci lagi. Kunci serap. Ibu? Astagfirullahaladzim. Kenapa banyak ular? Ibu! Ibu! Bu! 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 Astaga. Ibu. Bu, Aduh, kok jam segini Mas Surya udah pulang sih? Mudah-mudahan aja nenek bawel itu udah mati kegigit ular. Bu, Lina, kamu kemana aja sih? Kenapa pintu dikunci semua? Aku habis minta bantu tetangga, Mas. Aku nggak kuat angkat ibu sendirian. Ini ibu sampai pingsan kayak gini, terus di kamar ibu banyak ular lagi. Kok bisa kayak gitu sih? Ada ular. Mas, tadi setahu aku ibu tuh terjatuh. Terus Udahlah, ayo kita bawa ibu ke rumah sakit sekarang. tadi ibu sempat kegigit ular. Alhamdulillah nggak kegigit. Udah, kita bawa ibu ke rumah sakit sekarang, ayo. Ibu bertahan, Bu. Kok ularnya nggak ngegigit dia sih? Gue harus lakuin sesuatu. Jangan sampai Surya nyalain gue. Mas, maafin aku ya Mas. Tadi aku panik banget pas lihat ibu nggak sadar. Terus aku cari bantuan ke tetangga, tapi aku nggak tahu kalau ternyata kalau siang mereka semua pada kerja. Maafin aku ya. Iya sayang, aku percaya kamu kok. Ya. Dok, gimana ibu saya, Dok? Alhamdulillah Pak Surya, keadaan ibu Anda baik-baik saja. Hanya saja kaki sebelah kanan perlu mendapatkan terapi khusus. Saya akan memberikan rekomendasinya. Oh iya, tolong ya Dok ya. Ya, Makasih Dok. mari. Mari. Alhamdulillah ya Mas. Terapi ya? Bagus kalau gitu. Gue bisa manfaatin ini. Lin, obat ibu tolong kamu siapkan ya. Iya Mas, kamu jangan khawatir. Aku juga mau kok anterin ibu ke tempat terapi yang disarankan sama dokter. Ya Bu? Apa nggak sebaiknya ibu di rumah aja? Ibu kan cuma jatuh, Sur. Besok-besok juga sembuh kok. Ibu nggak apa-apa. Bu, ibu harus terapi ya, biar cepet sembuh. Kan tadi dokter bilangnya begitu. Iya benar Lina Bu. Nanti biar aku sama Lina yang antar ibu ke tempat terapi itu ya. Iya halo. Oh iya sebentar. Ini segera ke sana. Ya. Ya. Mas, biar aku aja ya yang antar ibu ke tempat terapi. Kamunya kan sibuk, banyak kerjaan. Sini, kasih aku alamatnya. Kamu tolong ya. Ya, nggak apa-apa. Ya udah Bu, saya berangkat ya. Hati-hati ya, sayang. Assalamualaikum. Sayang. Bye sayang. Ya. Ayo. Sini sayang. Mama belum pamit. Sayang. Oke, udah. Ya. Lin, kita mau kemana, Lin? Kamu mau bawa ibu kemana? Aduh, udah deh Bu, nggak usah banyak tanya. Masa ibu nggak boleh nanya sih? Kita mau kemana sekarang? Bawel banget sih. Udah diam aja deh. Lin, ibu mau nanya. Siapa sih sebenarnya yang nyiram air di lantai terus taruh kabel listrik?
Bo, kalau nggak ada bukti, nggak usah nuduh. Ntar aku tuntut baru tahu rasa loh. Semua pasti kamu ya. Ya kan pasti kamu kan? Hah? Ibu mau pulang, ibu mau pulang. Turunin ibu sekarang. Turunin, berhenti. Ibu! Ibu mau turun? Ibu mau aku dorong dari mobil, hah? Enggak, ampun. Diam makanya. Diam nggak? Bau. Ini tempatnya ya? Sampai juga akhirnya. Lin, masa ini sih tempat terapinya ibu nggak yakin deh. Kamu nggak salah. Udah deh, masih banyak tanya deh ibu. Lin, kamu bawa ibu kemana sih? Sini, mana sini? Enggak. Ibu mau telepon Surya sekarang. Enggak. Ibu tuh nggak butuh ini di sini. Biar aku aja yang simpen. Pak, So, gue bawain nenek-nenek yang bisa lo jual jadi pengemis. Tapi gue minta lo cepet berangkatin. Sip, tenang aja, secepatnya akan dikirim kok. Kebetulan di Surabaya memang lagi bagus bisnis pengemis. Serah lo deh, mau di mana juga terserah. Yang jelas cepetan lo berangkatin. Siap. Oke. Lin, ibu nggak mau jadi pengemis. Enggak mau. Bye-bye, ibu mertua tersayang. Aduh, ribet banget deh. Saya nggak ikut, mau. mau kan nggak? Ikut. Ya, Ma. Ikut. Saya nggak mau di sini. Diam kamu di sini. Lihat sama yang lain. Saya nggak mau di sini. Saya mau pulang ke anak saya. Saya nggak mau jadi pengemis di Surabaya. Saya nggak mau. Saya mau pergi dari sini. Well, udah kita ikat aja dia. Udah, nggak usah diikat. Biar dia aku yang jaga. Bener kamu jamin? Iya, dia akan tenang kok. Udah, Awas kamu bersih lagi. kamu di sini aja. Kamu di sini aja, nanti kamu malah disiksa loh. Mereka kan orang jahat. Makasih, ibu. Terima kasih. Akhirnya, sekarang gue bebas dari nenek-nenek bawel itu. Jadi gue bisa kuasain rumahnya. Jangan lupa loh bagian gue. Enggak dong, masih ada bagian buat lo. Tenang aja, gue kan udah janji. Halo, Mas. Halo, Ma. Gimana Ibu? Udah kamu antar ke tempat terapi yang di alamat tadi? Iya, Mas. Baru aja aku udah antar ke tempat terapi. Tapi Ibu harus stay beberapa hari karena memang harus ada perubahan. Dan nanti kalau misalkan ada perubahan, dokternya akan telepon kita. Oh gitu. Tapi kok tadi aku telepon nomornya Ibu nggak aktif ya? Ini soalnya dokternya tadi bilang kalau memang alat komunikasi harus disingkirkan dulu agar pasien tuh lebih fokus buat terapi. Gitu Mas kata dokternya. Oh harus kayak gitu ya? Ya udah deh. Iya, nanti aku telepon lagi ya. Oke Ma, bye. Iya Mas. Ya. Aduh gak sanggup, udah cabut. Aduh. Berisik banget tuh anak nangisnya, gak diapain aja. Aduh, berisik banget ini. Bisa stop gak sih nangisnya? Ma, besok kita kunjungin Ibu ya. Kasihan ini Ami, kangen banget sama neneknya. Aku juga mau lihat keadaan Ibu sekarang gimana ya. Ya, besok kita ke sana ya Mas. Tuh kan, kamu denger kan? Besok kita ke nenek ya. Oke, jangan nangis lagi ya. Ya bagus. Yuk kita main lagi di kamar yuk. Ma? Aduh.
harus mikirin lagi nih. Biar mereka berhenti nyari perempuan tua itu. Ya Allah, Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku mohon kepadamu ya Allah. Bantulah aku keluar dari tempat ini. Aku ingin bertemu dengan anak dan cucuku ya Allah. Ya. Kamu beneran kepingin ketemu sama anak kamu? Iya Murni, aku harus ketemu sama mereka. Aku takut Murni kalau sampai mereka jadi korban. Menantuku itu jahat sekali Murni ya Allah. Gitu ya? Ya Allah. Ya Murni. Yuk, ikut aku. Ayo, ikut aku. Ayo, cepetan. Ayo sayang. Mah, kita berangkat dulu ya. Hati-hati ya Mas. Iya. Salim. Sayang, hati-hati ya. Dadah. Halo? Apa? Ibu saya kabur dari panti. Yaudah. Masih jauh ya? Enggak, sedikit lagi. Tuh di depan. Papa, itu nenek, Pak. Papa, itu nenek. Ami, iya nanti kita ketemu nenek. Sabar ya. Nenek, tunggu. Nenek. Nenek, tunggu. Ali, ada apa? Aku? Ceria, ini ibu. Ami, kamu yakin? Iya, aku yakin. Ami. Ya Allah. Ami, kamu mau kemana? Ami, kamu mau kemana? Nenek kok di mana ya? Ami, kamu ini ngejar apa sih? Hah? Kamu harus masuk sekolah sekarang. Tadi aku lihat nenek. Cukup, Ami. Ayo masuk mobil sekarang. Ayo. Bakal denger teriakan kamu, teriak aja. Dasar mantu durhaka kamu, nggak tahu diri. Diam. Capek kayak marah. Udah, lari. Ya, lari. Udah, gak ada urusan ini sama kita. Orang nggak curiga lagi. Masuk. Lo sayang kan sama Ami? Saya sayang sama Ami. Aku sayang sekali sama cucuku. Kalau lo sayang sama dia, lo turutin semua permintaannya Lina. Dan kalau lo nggak mau, Ami dimasukin sekolah ke asrama. Tolong jangan sakitin Ami, Tria, tolong. Jangan sakitin cucuku. Jangan pisahkan sama ayahnya, tolong Tria, jangan. Yaudah, turutin apa kata Lina. Tria. Maaf, kami benar-benar kecolongan. Kok bisa gini sih? Gue udah kasih lo gratis ya. Dan gue minta malam ini juga harus diterbangkan ke Surabaya. Gue nggak peduli.
Begini, kita nunggu jumlahnya pas dulu. Malah ini jadi berkurang gara-gara ada yang kabur. Gue gak peduli, bodo amat. Lo urusin dia, gue udah capek. Tria, kenapa Baik. kamu tega sama saya, Tria? Kamu bikin susah aja. Sekarang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, sering Umi sampaikan bahwasanya ujian yang datangnya dari Allah itu kan beda-beda ya. Dan biasanya kalau kita sudah dapat ujian baru kita kayaknya deket banget sama Allah. Padahal kalau kita mengingat bahwasanya Allah yang bikin kita, tentunya ujian juga udah diukur. Allah juga pernah mengingatkan kita, la tahzan. Janganlah kamu bersedih. Kenapa? Innallaha ma'ana. Karena Allah selalu beserta kita. Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Pertolongan Allah itu bisa melalui tangan manusia, ya kan? Bisa juga misalnya melalui alam sekitar, ya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Artinya sesungguhnya Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya. Madamal abdu fi auni akhi, selama hamba itu masih peduli kepada orang lain. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua ini selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita juga menjadi apa itu penolong yang Allah suruh untuk menolong orang lain. Amin ya robbal alamin. Kasihan Bu Murni. Ami, ayo dong dimakan. Kamu harus makan loh, Ami. Ami gak mau makan sebelum Ami ketemu sama nenek. Mama udah janji kan ketemuin aku sama nenek. Sayang, maafin Mama ya. Tapi dokter masih nggak ngizinin kita ketemu sama nenek. Tapi kenapa seperti itu ya? Harusnya terapi seperti itu boleh loh kita mau menjenguk. Mungkin ini emang terapinya bagus, Mas. Pasien aja nggak boleh loh bawa handphone. Mereka tuh pengen pasiennya benar-benar sembuh, benar-benar fokus sama terapinya. Masa sih? Ya udah gini aja. Besok kita telepon dokternya ya. Kita tanya langsung aja. Ya boleh. Ayo Ami, kamu makan dong. Pokoknya Ami gak mau makan sebelum ketemu sama nenek. Mama pembohong. Ya Allah, Nak. Mama nggak bohong. Mama udah berusaha buat nenek pulang. Cuman emang dokter belum ngizinin. Mama bohong. Ami, kamu kenapa sih jadi nakal kayak gini? Tapi Pak, Ami cuma... Cukup Ami. Tadi pagi kamu keluar dari mobil dan coba kabur. Sekarang kamu nakal kayak gini. Kamu nih harus diberi pelajaran. Mas, udah Mas. Kasihan Ami. Enggak, Ma. Ami harus diberi pelajaran supaya nggak manja kayak gini. Biar dia juga tahu nggak semua yang dia mau nggak bisa dia dapetin gitu aja. Mas, udah Mas. Ayo, ikut Papa sekarang. Nggak bisa, ayo. Udah jangan nangis. Ayo, sini. Sebentar lagi aku akan lebih mudah menyingkirkan anak itu. Aku nggak mau kalau nanti sampai aku punya anak sama Mas Surya, Ami jadi penghalang. Udah nggak usah nangis. Ini hukumannya ya. Kamu udah nakal hari ini dan kamu udah ngelawan mama kamu. Ya Allah. Mas udah dong, Mas, jangan dimarahin, kasihan dia. Nggak bisa, Ma. Dia harus tetap dihukum. Biar dia nggak ngulangin lagi kesalahan kayak gini. Udah kamu jangan nangis. Kamu diam di kamar ini
Dan gak boleh nonton TV. Ya? Ayo, Ma. Udah ya. Maafin aku ya, Ma. Aku udah gagal mendidik Ami. Dia jadi nggak hormat sama kamu kayak tadi. Gak apa-apa, Mas. Ami kan masih kecil. Nanti aku hubungin dokter yang periksain ibu ya. Besok, semoga aja kita bisa ngobrol sama ibu. Tapi kok besok, sayang? Kenapa nggak sekarang aja? Kita telepon sekarang ya. Kan ini udah malam, Mas. Ibu juga udah pasti tidur. Iya juga ya. Makasih ya, sayang. Kamu udah peduli sama ibu aku, udah peduli sama Ami. Mas, sekarang kan mereka juga keluarga aku. Alhamdulillah, aku dapat istri sebaik kamu. Ami sayang, kamu kenapa? Papa udah gak marah lagi kan? Ami, Papa marah karena Papa nggak mau Ami tumbuh jadi anak yang manja, anak yang nakal, nggak hormat sama orang tua. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Lihat Papa dong. Masih mau ngomong nggak sama nenek? Mau? Yuk. Halo? Ingat ya, lo dokter yang nanganin terapinya mertua gue. Beres, Bu. Jangan khawatir. Tunggu bentar. Mas, Ami, mau bicara sama nenek nggak? Dokter, ini anak saya mau bicara sama neneknya. Sebentar ya. Ini sayang. Awas ya, jangan macam-macam. Halo? Ami sayang? Nenek, ini Ami. Ami kangen sama nenek. Iya Ami, ini nenek. Nenek sayang sekali sama kamu. Nenek. Sayang, Ami, Papa juga mau ngomong sama nenek. Kasih ya. Anak pinter. Halo Bu, Ibu baik-baik aja kan? Halo? Bu? Halo Bu? Kok gak dijawab ya? Halo Bu, Bu? Halo? Iya Sur, Ibu baik-baik aja. Di sini semua baik sama Ibu. Kamu jaga kesehatannya nak, jangan terlalu banyak lembur. Iya Bu. Maaf Pak Surya, Ibu Sari harus menjalani terapinya sekarang. Oh iya maaf dokter. Dok, tolong jaga ibu saya baik-baik ya dok. Iya, baik Pak Surya. Bener kan Mas? Senang kan udah ngomong sama nenek? Ami masih kangen sama nenek. Ami cari nenek ah.
sih ini anak ah. Tuh dia anak manja. Repotin gua aja. Apa gue tabrak aja ya? Jadi nggak ada penghalang lagi antara gue. Dan gue bisa kuasain si Surya. Adik, jalan hati-hati ya. Iya, Pak. Sial. Hampir aja kena. Ngapain ada polisi sih? Gagal rencana gue. Ami, masuk yuk. Sini. Naik. Sini, diam sini. Diam. Gak usah amun-amunan. Kamu tuh udah bikin mama panik. Dan sekarang mama bakal hukum kamu. Maafin Ami pengen ketemu nenek dulu. Diam. Ketemu nenek. Sini, sini tasnya copot. Sekarang berlutut. Diam di sini. Gak usah nangis. Jangan nangis, Mama bilang. Siapa ya? Halo, dengan Surya di sini. Halo? Surya? Oh. Kamu coba hubungin siapa ini? Enggak hubungi siapa-siapa. Kok mati? Siapa ya? Permisi Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak Surya? Oh ya, suruh masuk aja. Pak, ampun, Pak. Pak, jangan, Pak. Pikir kamu bisa ngelabuin kita? Enggak. Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Maaf, Ibu siapa ya? Apa kita pernah ketemu sebelumnya, Bu? Benar kata Sari. Kamu itu anak yang baik dan sopan. Ibu kenal dengan ibu saya. Di mana, Bu, di klinik terapi? Tidak ada klinik terapi, Surya. Ikut saya sekarang. Maksud Ibu? Gak ada klinik terapi. Jadi ibu saya di mana, Bu? Surya, istri kamu itu sangat benci sama ibu kamu. Ibu kamu dijual ke sindikat pengemis. Dan malam ini, ibu kamu akan dibawa ke Surabaya. Mami pusing. Mama, maafin Ami, Ma. Aku harus cari cara agar semua harta Mas Surya jadi milik aku. Astaga, ada aja sini acaranya. Pakai pingsan segala, lemah banget jadi anak.
Ami! Mi! 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 Bangun! Kenapa sih? Mi! Mi! Aduh, repot aja. Mi! Ami bangun! Ibu! Pak, ini mereka, Pak! Bu! Astagfirullahaladzim! Apaan ini? Apaan ini? Sudah kita harus cepat cari Ami, dia dalam bahaya. Ayo. Ami sama Lina di rumah, Bu. Ayo kita pergi sekarang. Anak berat lagi nih anak. Aduh. Aduh. Makannya apaan sih? Aduh. Bangun lagi nih anak. Sok lemes. Halo, Ria? Ngapain lo telepon gue? Lina, lo harus keluar dari rumah itu sekarang juga. Sindikat pengemis luar kota tertangkap. Dan suami lo udah tahu semuanya. Mi, bangun. Mi. Wah, kenapa lagi nih? Kok denyut nadinya nggak berasa? Astaga. Ami. Benar kata Tria, gue harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Abdul? Aku sudah bilang, Lina, aku pasti kembali. Dan aku sudah bertekad kalau aku tidak bisa memilih kamu. Lebih baik kau mati bersamaku. Enggak. Lina! 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 Lepasin saya, Pak! Lepasin saya, Pak! Tolong, Pak! Lepasin saya, Pak! Saya cuma mau ngajak mata istri saya ini mati sama saya, Pak! Itu aja, Pak! Lepasin saya, Pak! Tolong, Pak! Lina, jadi ini mantan suami kamu? Lina, jadi selama ini kamu bohong, Lina. Kebohongan kamu terlalu besar. Enggak. Kamu harus mempertanggungjawabkan semua ini. Enggak, aku nggak salah. Aku nggak salah! Lina! Lina, tolong diurus ya, Pak. Saya kejar dia dulu. Baik, urus sama ini. Ikut! Lepasin! Lepasin! Enggak, ini bukan salah aku. Enggak. Tapi Surya kan masih suami aku. Kalau terjadi apa-apa sama Surya, semua harta Surya akan menjadi milik aku. Ya. Lina! Lina, di mana kamu? Gara-gara hujan aku jadi kehilangan jejak dia. Lina! Lina! Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus segera ke pemakaman sebelum hujan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ini berat banget Pak Ustadz. Bisa enggak nih diangkat? Iya Pak Ustadz, berat banget Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini ya? Pak Ustadz, saya tahu penyebabnya Pak Ustadz. Sur, kamu harus memaafkan istri kamu, Sur. Aku gak mau ikut ke pemakamannya. Aku sangat sakit hati, Bu, dengan semua kebohongan dia. Dan apa yang udah dia perbuat sama Ibu dan Ami. Tapi kamu harus memaafkan dia, Nak. Kamu gak boleh menyimpan dendam. Dendam itu akan membuat hati kamu sakit. Ayo. Ayo, kamu harus kuat. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kita Ibu-ibu sekalian, yang namanya manusia itu kan mesti ada ujiannya. Mesti menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Ada orang itu ujian dari segi duit. Badan mah sehat, laki mah bener, mantu mah soleh, duit seret banget. Ya kan? Ada juga orang itu ujian dari keluarga. Duit mah alhamdulillah lancar. Badan mah sehat. Tapi Masya Allah, kadang-kadang lakinya kagak bener, bininya kagak bener, mantunya jahat. Ya kan? Dan semua orang itu pasti akan mengalami itu. Cuma sekarang tergantung kita bagaimana cara kita menghadapi masalah. Bagaimana cara kita menghadapi ujian Allah. Ada yang bilang, nih kalau orang dikasih ujian mulu berarti Allah nggak sayang. Justru dikasih ujian karena Allah sayang. Jadi ujian itu memang diberikan kepada siapapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tergantung kita bagaimana cara menghadapinya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Di belakang kesulitan pasti Allah sudah menyediakan kemudahan. Amin amin ya Rabbal alamin.